nonton dulu channel yang membahas mengenai jagoan Indonesia. Dan kali ini gue akan ngobrol bareng jagoan Kancil. Halo Dan semuanya. Preven Putra. Halo. Yang akan kita bahas nih khusus mengenai trailer film Sri Asi. Tepuk tangan dong. Bisa dong. BTW udah pada nonton kan? Udah dong. Trailer film Sri Asi. Sudah. Putra ini janjinya mau bikin channel YouTube buat awal video reaction trailer Sri Asi dong dia sebenarnya. Sudah saya siapkan. Cuma nanti kita cerita di belakang lah ya. Seberapa kesalnya saya karena itu ya kan gondok banget. Ya kan saya pengen gue pengen cari suatu tempat di mana aku bisa sendiri gitu. Gak ada gangguan gitu kan. Ntar gue cerita di belakang gitu lah ntar. Oke, gue akan minta pendapat kalian, mungkin dari Abang Preven dulu, tentang trailer film Sri Asih. Ini pendapat lu nih, penilaian lu nih gimana nih? Secara keseluruhan ya? Secara keseluruhan ya? Ya. Oke. Ya, aku mohon izin dulu sama yang di atas aku ya. Videonya lancar gitu. Ya, yang Pep mohon izin ya, yang Pep ya. Ditanya nih, oke? Secara keseluruhan sebenarnya too much buat gua ngerasain trailer Sri Asi itu bisa menyenangkan gua gitu. Terlalu banyak sebenarnya. Kenapa? Gini. Kenapa gue bisa bilang terlalu banyak? Karena itu dimulai di teaser awal. Di teaser awal di mana gue nggak expect sama sekali, gue nggak nyangka sama sekali, gue nggak pernah nebak sama sekali kalau Bude Christian Hakim akan terlibat langsung di situ. Gue pikir akan ada di project lain, itu Patriot nantinya gitu. Tiba-tiba majleb gitu. Diawali dengan narasinya Bude Christian Hakim itu gue langsung satu kantor ngeliatin saya. Saya dikira orang gila. Saya dikira, wah lu ngapain teriak-teriak? Enggak, lagi nonton, tenang ya. Gue bilang gitu. Itu di kantor ya. Karena gue tahu ada Bude Christian Hakim. Gini loh, gue suka banget sama actingnya Bude Christian Hakim nggak tahu kenapa. Semenjak ketemu di beberapa film-film Indonesia yang dulu, ya kan? Ya. Habis itu makin kesini tuh gue makin suka. Nah itu more excitement pertama gue. Excitement kedua yang bikin gue surprise lagi itu adalah terlibat lagi aktor sekelas Surya Saputra. Gue suka sama tuh aktor juga. Dilibat lagi Revaldo gitu kan. Excitement gue udah banyak banget. Dan akhirnya masuk ke trailer di mana akhirnya semua apa yang fans bilang dan gue juga baca ya sebagai orang yang non reader komik dan yang emang se-excited itu untuk melihat teorinya teman-teman gitu. Dan beberapa ada yang jadi kenyataan tuh langsung kayak ini yang aku suka gitu kan. Dan sama trailer itu emang apa ya? Udah muasin dahaga gue lah secara keseluruhan gitu, walaupun ada banyak banget yang gak gue ketahui tentang Sri Asi dari mulai trailer itu aja, itu karakter demi karakternya itu aja itu kayaknya penonton bakal digocek lah ini gitu kan. Kejadiannya sama kayak Gundala nih ya kan, cuman ntar kan di presentasi awal Bumi Langit kan cuma memperkenalkan villain dan hero, nggak banyak kan, bener dong, nggak banyak kan. Iya. Nggak banyak kan. Nah, karakter tersembunyi ini nih yang bikin gue penasaran nih, ya kan? Dan fans dan juga dari Jafar dan juga Mas Nota beberapa kan udah nge-reveal tuh, ya kan? Kira-kira yang akan cocok memerankan karakter ini siapa dan siapa? Udah mulai ada nih, ya kan? Nah, makanya gue lebih penasaran sama karakter-karakter kecil itu. Makanya gue bilang excitement gue makin tinggi ketika ada si Jeffrey Nicole di sana yang udah sempat diomongin juga sama ANT berdua, ya kan? Dan aneh juga nonton gitu. Terus ditambah juga dengan Randy Pangalila yang akhirnya beneran kejadian. Ayo, habis ini siapa lagi nih, ya kan? Habis siapa lagi nih? Excitement gue udah mulai makin naik nih, ya kan? Jadi so far sajian dua itu ya, teaser dan juga trailer tuh sangat memuaskan. Makanya thanks to kalian, Mas Jafar sama Mas Anta sebenarnya karena itu akhirnya aku pengen ngulik juga lah gitu kan. Makanya gue jujur ya, gue sempat DM Mas Anta loh. Perkara komik Jaga Bumi kalau nggak salah ya. Ya nggak sih? Jaga Bumi ya. Nah gue pernah tanya tuh, bacanya di mana? Gue mau mulai dari volume 1 nih, gue bilang gitu kan, tapi volume 1 nggak ada nih di marketplace gitu kan, hilang gitu. Oh tenang aja, udah di post. Udah sampai sekarang gue baca, cuman
masih kepotong kemarin itu karena bacanya di kantor. Jadi masih kepotong, belum lengkap gitu. Jadi so far thank you banget lah karena ada excitement tambahan dari gua gitu. After 2 trailer CAC itu. Bang Onta, jagoan kecil gimana nih? Aku waktu nonton pertama kali trailernya itu gila banget sih. Aku nggak nyangka loh. Aku sama sekali nggak nyangka kalau arahnya bakalan ke sana. Itu muka aku udah jadi stiker di mana-mana, video reactionku nggak apa-apa lah. Yang penting mereka juga seneng kan. Ada banyak hal yang luar biasa loh di sana. Ada dari mulai Jaga Bumi, aku nggak nyangka loh. Aku nggak nyangka sama sekali loh. Name drop Dewi Api. Meskipun Panglima Dewi Api, cuman tetap sosok Dewi Apinya itu disebut, aku nggak nyangka sama sekali, men. Gila apa? Terus banyak actionnya juga ya. Adegan waktu Alana kecil bahkan nggak ikutan di situ loh. Kayak totally different sama teasernya. Meskipun ada beberapa adegan yang kayak nyinden dan waktu nangkap tongkatnya itu tetap ada ya. Cuman ada banyak banget hal yang berbeda yang nggak aku sangka bakalan ada di sana. Kayaknya aku merasa mereka terlalu memberikan terlalu banyak. Tapi dan again aku inget ini filmnya juga termasuk filmnya Bang Joko Anwar, dan Bang Joko Anwar juga termasuk orang yang sangat-sangat hati-hati menaruh sesuatu dalam trailer. Kita tahu kan, Gundala, Perempuan Tanah Jahanam, si Pengabdi Setan 1 dan 2, semuanya filmnya banyak sekali surprise, ya kan? Yang ada di trailer tuh gak seberapa. Jadi ya aku percaya sama dia. Sri Asih kayaknya juga kayak gitu. Meskipun trailer aku nggak nyangka meskipun aku awalnya gini loh Pak, ekspektasiku buat film ini tuh nggak segitunya banget gitu loh, tapi ternyata gila main selendangnya benar-benar oke banget. Mereka benar-benar worth si Asihnya terbang lah, dia bisa terlalu banyak hal di sini yang benar-benar bikin aku yang bagian narinya itu sih yang dia di teaser awal, yang bagian nari itu yang bikin kayak bulu kuduku berdiri gitu kan. Siro apa liriknya ajine ganding jagatiro, terus kayak gitu tuh kayak wow gitu kan. Wow, tangannya kayak gini lagi gitu kan. Aku bersyukur banget dong kita dapat Pevita sebagai Sri Asih, serius deh. Iya. Aku bersyukur banget dong. Dan aku gerakan itu tuh udah lah, nggak bisa ngomong gue. Bersyukur dia mau juga latihan seberat itu, apalagi di tengah pandemi. Otomatis dia pernah kena COVID juga, otomatis itu turun dong ototnya kan. Ya kan? Dia harus latihan dari awal lagi buat melanjutkan syutingnya. Gila gak sih, dedikasinya luar biasa sekali loh. Kalau menurutku gimana, Van? Aku setuju dengan pendapat jagoan kancil ya. Too much sebenarnya. Trailer ini memberi kita banyak ini ya, terutama adegan Sri Asih terbang sih. Karena aku nggak pikir ini adegan Sri Asih terbang ini bakal ada di trailer. Aku bahkan nggak yakin ada di filmnya sebenarnya. Soalnya kan ini Sri Asihnya masih baru belajar ya. Dia baru belajar mengendalikan kekuatan gitu ya. Jadi dan ini terbang gitu kan. Wah, gila ini udah oke nih, berarti kalau kata Mbak Upi kemarin juga pas announcementnya trailer film Sri Asih, dia bilang memang Sri Asih ini udah Pevita Alana ini udah jadi Sri Asih ini di tengah film. Jadi bukan udah di akhir, jadi di tengah nih. Kita akan dikasih lihat ini gimana aksi-aksinya Sri Asih, termasuk terbangnya itu gitu kan. Too much, tapi memang tapi iyalah ini pasti ada surprise yang lain gitu yang pasti akan sejauh ini jawaban dimunculkan lah di film Sri Asih, dan plot twist yang pastinya yang kita udah tebak-tebak ini, yang kita nih content creator jagoan lokal teoriin, ini tebakin ini, kemungkinan ini bisa salah dan ini ada plot twistnya gitu, ya nggak sih? Selalu, karena gini deh, kalau untuk membayangkan apa yang akan Opi sajikan itu flashback lagi dengan karya-karya yang pernah beliau buat. Mungkin genre-nya beda kali ya, genre-nya beda gitu. Di Sri Asih dia ngegarap superhero, di film-film sebelumnya dia udah ngegarap, ya katakanlah dia pernah ngegarap komedi juga, dia pernah ngegarap action apalagi itu mau jagonya dia gitu kan, konflik-konflik yang hal-hal yang berbau sosial banget gitu. Nah, cuman yang perlu diingat itu adalah cara dia nge-delivery ceritanya itu loh. Tulisan mungkin bisa jadi nanti dia nulis sendiri kan.
gitu kan. Di sini dia nulis sendiri loh gitu kan. Akan ketahuan situ gimana polanya sih sebenarnya. Pola dari kayak dia dari film itu gimana, misalkan di awal akan perkenalan dulu, di tengah nanti bakal kasih konflik, jadi konfliknya nanti gimana, di tengah nanti baru mereka cari cara gimana nyelesain konflik. Di keempat udah mulai menuju klimaks akhir, tapi ternyata di klimaks akhir itu ada twist. Nah, di sana tuh ada twist, konflik menuju akhir kayak gitu misalkan. Itu kayak kayak mini mapnya aja sih gitu. Nah, gue suka karya-karya Mbak Opi itu di situ tulisannya yang rapi dan dia ngedeliver ceritanya tuh bagus. Dan soalnya kenapa gue bilang mungkin buat yang pembaca komik di luar sana yang baca komik ya mungkin ngerasain sama juga lah kayak Jafar kayak Onta gitu kan, cuma spoiler, beberapa ada cuma spoiler gitu. Tapi yang kayak non reader komik kayak gue yang baru banget mau mulai baca komik lokal istilahnya gitu kan, dan ngelihat Mbak Opi bikin kayak gitu, yang terbaik di gue adalah itu, pola itu. Ada twist, entah itu ditaruh di tengah, entah itu nanti ditaruh sama kayak dia bikin film-film dia yang sebelumnya gitu kan. Tapi hal menariknya adalah ini film jagoan men, yang otomatis dia akan ngambil adaptasi di komik. Nah, yang diambil ini bagian mana nih? Ya kan? Bagian mana nih yang mau diambil nih gitu kan? Bisa jadi mereka akan mengadaptasi full 100% dari komik, atau ada modifikasi dari komik. Bukan merubah entitas istilahnya gitu ya. Misalnya kayak entitasnya Sri Asih gitu kan, di dalam komik sama di film beda gitu misalkan. Enggak, gue rasa sih entitas itu gak akan diganti, tapi dimodifikasi dalam artian gue mau menyajikan dalam film seperti ini, yang komiknya adalah seperti ini gitu kan. Otomatis kan ada upgrading tuh, betul. Nah, itu yang mau gue lihat tulisan Mbak Upi selanjutnya di Sri Asih ini kayak apa. Excitement gue lagi sama gue gitu di situ. Gue akan menanyakan pendapat kalian tentang sosok Api. Sosok Api ini yang di trailernya itu dimunculin beberapa kali scene ya. Alana yang bermata pola matanya sama Api. Ada banyak Terus kemarahannya Alana. Terus ada circle Api di jendela gitu ya kan. Terus di teaser poster gitu juga kan muncul di tangannya Alana ya kan. Kayak Bumi Langit sengaja mengarahkan kita buat berpikir ke arah sana gitu loh. Nah, itu dia. Nih, ayo sekarang jagoan kancil deh. Gimana nih? Aku jujur gini ya, kalau kita ngobrolin tentang sosok Api ini, yaitu Dian Sastro sebagai Dewi Api, jujur aku nggak berani berharap banyak untuk soal ini gitu loh. Karena aku ngelihat Dewi Api ini sebagai sosok yang entitas yang mungkin bisa jadi seorang Thanos-nya di Bumi Langit Jilid 1. Kayak aku mikir kayak gitu. Atau mungkin bahkan bukan cuma di Jilid 1, tapi selanjutnya. Aku mikir kayak gitu. Dan kalau untuk seawal ini, apalagi untuk Alana Sri Asih ketika dia baru belajar mengendalikan kekuatannya, kok aku mikir kayaknya terlalu jauh kalau aku berpikir the main villain di sini itu adalah Dewi Api. Kayak aku nggak berani buat mikir ke arah sana. Jadi kayaknya enggak juga, ya kan? Kayak nggak masuk akal. Jadi entahlah, aku mungkin berharapnya mungkin Dewi Api bakalan muncul dalam bentuk lukisan kah, atau dalam bentuk candi, arca, relief kuno atau apa, ya kan? Atau mungkin bayangannya akan kelihatan di langit di atas gunung Merapi atau apa, aku nggak tahu prosesnya seperti apa. Untuk apakah dia akan muncul berhadapan dengan Alana? Paling banter sih mungkin dalam mimpinya Alana. Aku mikir nggak bakalan langsung berhadapan sama Sri Asih saling ngelawan. Jadi kalau menurutku arahnya ke sana sih. Api-api di sini mungkin seperti yang dibilang sama Eyang Mariani, Ibu Christine Hakim ya. Akan ada seorang pihak jahat yang ingin membangkitkan para panglima Dewi Api. Jadi mungkin para panglimanya ini yang bakalan jadi sorotan utama, bukan Dewi Apinya. Aku mikir kayak gitu sih. Aku pasti pengen Dewi Api, cuman aku mikir kayaknya belum saatnya buat kita mengarah ke sana untuk sekarang sih. Aku mau tambahin juga. Jadi menurut Fahmi, sosok Dian Sastro ini yang jadi Dewi Api ini nggak akan muncul banget lah di film Sri Asih ini, apalagi bertarung dengan Alana, gitu ya. Paling banter ya ada di mimpi satu, kedua di candi, flashback story ya, bisa ya, flashback story gitu ya, flashback story yang diceritain. Jadi
misalkan yang Mariani itu menceritakan Alana, terus tapi ada ya namanya film kan, ya ada backstory gitu ya, dengan mungkin dengan entah kartun, lukisan atau apa, mungkin ada di situ ya poinnya ya. Atau mungkin hanya satu scene, dua scene muka dia sastra terus filmnya habis gitu kan. Di ending Seperti gitu. Thanos kan yang Oh. ada terus muncul terus kan di Ya. credit scene-nya film-filmnya Marvel Studio gitu kan, MCU gitu Ya, kan. betul. Maka akhirnya dia Gini, muncul Van. di Avengers. Kalau itu kan Thanosnya kan Infinity memang War. udah ada ya. Sementara Dewi Api ini kan kalau di komik kan dia masih tidur kan, dia masih belum bangkit kan. Dan tujuan mereka Iya. itu ingin membangkitkan para panglimanya Dewi Api. Di komik nggak ada tuh para panglimanya Dewi Api, nggak ada. Jadi ini hal-hal Iya. baru yang ada di jagat sinema. Dan Iya. tujuan mereka apa untuk membangkitkan para panglima Dewi Api? Kenapa nggak bangkitin Dewi Api sekalian? Atau mungkin jangan-jangan Dewi Apinya ini baru bisa bangkit setelah semua panglimanya bangkit. Gitu loh. Jadi kalau misalnya Dewi Apinya beneran kelihatan di akhir film, ya berarti dia udah bangkit. Berarti yang lain-lainnya juga udah bangkit semua gitu kan. Jadi aku agak udah bangkit ya. belum mikir ke arah sana sih, man. Aku nggak yakin sih. Oke. Kalau Mas Preven gimana? Aduh, yang kepikiran sama lagi. Tapi Karena sama jujur lah. aja, Jadi iya, karena di gini. Awal rilis trailer ya, waktu pokoknya setelah trailer beberapa hari deh gitu kan, gua nonton breakdownnya Onta, gua nonton breakdownnya dari si Jafar, habis itu gua nonton channel dari beberapa lain, which is kayak Mas Eka juga gua tonton itu, cara dia nge-reaction itu kayak ngeliat itu, balik lagi jadi kayak gua nonton trailer lagi tapi lewat channel orang. Terus gua berpikir, yang Mariani aja bilang begitu, ya kali sih Dewi Api gitu kan. Iya sih, Dewi Api itu jadi kayak something yang gak surprise karena udah dikenalin di Ivan Bumi Langit sebelum Gundala tayang. Ya, betul. Iya kan? Gitu. Itu berarti itu nggak surprise lagi siapa yang akan memenangkan gitu. Cuma di sini jadi patokan gue adalah oke, ada entitas Dewi Api yang disebutkan. Wujudnya itu ngingetin gue, sorry ya kalau gue ngambil contoh dari beberapa komik yang ada di luar skema Marvel atau DC gitu. Itu ngingetin gue sama karakter Phoenix yang ada di X-Men. Terus juga ada satu lagi karakter DC yang di DC Titans, itu lupa gue namanya, itu hampir mirip juga. Pokoknya itu Titans ya karakternya. Nah, di saat itu juga gue langsung mikir kayaknya bukan Dewi Api nih. Ada panglima yang harus dilawan dulu nih. Karena kalau dari 2 menit ya, kurang lebih 2 menit ya trailer itu ya. 2 menit trailer itu ada sedikit pola dari Gundala yang kepake. Polanya apa? Gini. Kita tahu Pengkor adalah villain. Yang dilawannya memang benar-benar Pengkor kan. Sampai Pengkor Pengkor itu dimatiin istilahnya gitu kan. Entah itu benar mati atau enggak gitu kan ya. Nah, hal yang sama yang gue lihat ketika ngedengar penjelasan dari Eyang Mariani. Kayaknya bakal lama kayak Gundala nih, ya kan? Yang dilawan panglimanya dulu, gitu. Dewi Apinya entar. Tapi untuk bentuk kemunculannya, gue langsung keinget sama gambar komik yang waktu itu gue lihat tentang Mephisto. Karakter Marvel ini yang dimunculkan ketika yang dilihatin momen dimana Mephisto tuh nanya gitu kan, siapa yang mengganggu istirahatku, intinya kayak gitu lah terjemahannya, siapa yang mengganggu istirahat gue gitu, seolah-olah kayak ada entitas lain yang mengganggu tidur panjangnya si Mephisto. Kok gue mikir Dewi Api akan memakai cara yang seperti ini juga ya gitu ya, walaupun orang mau bilang ntar jiplak atau apa, ya bodo amat, itu nggak jiplak men. Penjahat itu bisa bangun karena ada sesuatu. Lo tidur pasti kebangunnya karena ada sesuatu kan. Iya. Itu umum men, itu umum. Makanya gue mikir kayak, apa iya entitas Dewi Api akan berbeda dengan cara Kiwi Lawuk dibangkitin. Kiwi Lawuk kan dibangkitin kan emang dari Gasul yang punya cara ya, dia udah paling tahu lah gitu kan. Dewi Api kayaknya nggak gitu deh. Dia bakal ngomong dan nanya sama panglimanya, siapa yang udah ngebangunin gue, siapa yang udah ngacak-ngacak kerajaan gue, siapa yang udah bikin rusuh
wilayah gue, istilahnya gitu. And I'm waiting for it. Gue nunggu banget kalau memang Mbak Upi mau pakai itu, nggak apa-apa. Gue nunggu banget visualisasinya kayak apa. Gitu. Make sense sih. Itu sih Tapi, yang gue pikir. Oke, ini gue akan tanya lagi nih ya. Jadi ada, kalau ini kan pendapat kalian ini kan berarti ini kan Dewi Api ini nggak akan benar-benar muncul nih. Ya, Muncul sepakat di sama, film Sri Asih kan. Sama kan Ya. tadi Mas Ota dan Mas Warfan juga bilang seperti itu kan. Bahwa tapi kenapa sih ini di scene-scene ini ada api? Dan yang gue mau tanyain lagi gitu, ini ada gunung Merapi nih yang meletus, dan saat itu kayaknya saat scene di mana ibunya Alan yang diduga ya ibu dan bapaknya Alan itu ada di lokasi yang sama saat lagi hamil nih. Gunung Merapi ini apakah kemungkinan Dewi Api ini bangkit saat Gunung Merapi ini meletus, kejadian ini, event ini, atau malah belum bangkit emang nih, Dewi Api ini belum bangkit gitu. Jadi yang dilawan ya misalkan roh setannya dulu apa segala macam gitu. Aku menurutku gini loh, adegan. Menurut Mas Onta deh. Iya, menurutku adegan letusan gunung berapi itu arahnya bukan ke Dewi Api sih. Tapi bisa jadi batu setan itu jangan-jangan ada di dalam kawah gunung berapi. Aku kayaknya Kramex pernah bahas ini di videonya dan aku sempat mikir ke sana juga. Cuman aku sempat keinget sama film lain gitu kan yang mungkin tayang beberapa bulan sebelum Sri Asih. Dan itu batunya itu ada dalam, aku mikir batunya itu ada dalam kawah gunung berapi dan letusan gunung itu mungkin arahnya lebih ke mengeluarkan batu itu. Oh, jadi ini akan berbeda ya. Berarti ya Gunung Merapi ini bukan clue bangkitnya Dewi Api, tapi ini mengeluarkan sesuatu batu setannya itu ya. Soalnya batu setan ini kan nggak bisa dihancurkan ya. Jadi ini disimpan di mana? Selama ini itu batu ini disimpan di mana? Bisa jadi kalau memang batu ini memang berbahaya, mungkin beberapa jagoan di masa yang lampau aja lah, itu mungkin menyimpan batu ini ngebuang ke gunung berapi biar nggak ini lagi. Cuman sayangnya ya saat letusan gunung berapi yang berarti bisa dikait-kaitin tuh, itu gunung ini terakhir kali meletus tuh pada tahun berapa tuh, kita bisa tahu tuh ya kan. Berarti jagoan sebelumnya itu ada di era-era itu gitu kan. Sebenarnya kalau cuma kita masih belum tahu ya gunungnya gunung apa sih di situ. Merapi bukan sih, Merapi ya. Cuman ya Merapi, aku gitu mikir arahnya ke sana. Mungkin ini letusan gunung itu lebih ke batu setannya. Oke. Oh. Kalau Mas Prevan? Entitas batu setan. Enggak, ini event gunung meletus ini di scene. Ini kan soalnya ada di teaser ada scene gunung, diperlihatkan gunung, lalu ada wanita hamil, lalu pas di trailer gunung meletus gitu. Apa arahnya? Apakah ada berhubungan dengan bangkitnya Dewi Api apa enggak? Aku nggak menganggap ke sana sih. Kayaknya entitas Dewi Api itu nggak sorry ya. Mungkin kalau kita sebagai manusia awam, letusan gunung berapi itu bencana yang dahsyat banget, ya kan? Bencana yang sangat dahsyat gitu. Tapi untuk sekelas entitas Dewi Api yang kita tahu ini adalah cerita historik, komik, fantasy, ya kan? Rasanya tuh kayak mungkin ada di level bawah dari cara dia dibangkitkan. Menurut gue ya, sorry. Bukan berarti kayak apa dia nggak bisa dibangkitkan dengan cara meletus gunung berapi, ngeluarin lahar supaya api di dalam gunung itu, misalnya gitu kan. Bukan berarti nggak bisa ya, tapi kayaknya menurut gue ada hal yang gue rasa akan lebih kompleks lagi after event kejadian si gunung berapi itu meletus. Mungkin itu kayak perantara lain lah, gitu kan, ada perantara lain. Cuma nanti gue masih kepikiran setelah lihat dua teaser dan trailer itu ya, gue masih berpikiran kayak Dewi Api itu akan dibagikan dengan cara yang lebih berkaitan sama hal yang magis gitu, hal yang magis. Ya, satu hal yang magis. Kedua, ya event itu tadi, event letusan gunung berapi itu, karena kan erupsi gunung berapi itu mungkin akan diceritakan terjadi sekitar mungkin 1 kali dalam 100 tahun, misalkan gitu, misalkan ya. Nah, yang keduanya hal yang kedua yang menurut gue, hal yang kedua yang mendasari bangkitnya Dewi Api itu adalah event itu yang terjadi mungkin beberapa ratus tahun sekali, atau mungkin berapa puluh tahun sekali, atau mungkin ada event-event tertentu kayak gitu. Cuma kalau besar kemungkinan dari gue adalah
hal magis yang mungkin akan mengorbankan banyak hal, akan mengorbankan banyak nyawa, atau akan mengorbankan banyak orang gitu, atau mungkin nanti dari kayak yang perintilan-perintilan lain kayak batu setan apa segala macam itu gue juga masih belum kulik banyak sih gitu. Pokoknya ada entitas salah satu kayak batu setan itu aja. Itu sih gue rasa bakal kepake untuk hal itu. Tapi mau dipakai caranya gimana? Nah, itu yang gue belum tahu. Itu mesti kita lihat setelah nonton yang semoga ada ya gitu. Gitu. Ya, cuma kalau bagi gue kayaknya sih memang masih berpikiran, kalau dari gue pribadi ya, masih berpikiran bahwa itu akan si Dewi Api itu bakal dibangkitin lewat cara yang magis. Pertama, pokoknya kedua caranya dengan itu dengan natural ya. Iya, dengan lebih natural. Yang kedua adalah memanfaatkan ya letusan gunung berapi itu setelah acara seremonialnya lah istilahnya gitu ya kan. Acara seremonial yang bersifat magis itulah gitu kan. Nah, setelah itu baru deh gitu. Memanfaatkan event gunung berapi itu meletus atau erupsi itu berapa tahun sekali gitu. Oh, oke. Kira gitu ya. Lanjut ya ke bukan pertanyaan sih. Ini tentang mengenai nama jaga bumi di trailer film Sri Asih. Yang kita tahu bahwa komik Bumi Langit Jagat Revolusi ini mengeluarkan komik Jaga Bumi kan, dari volume 1 sampai volume 5 nih yang terakhir gitu. Oke, menurut kalian gimana nih? Dari Mas Jagoan Kancil dulu. Aduh, Jaga Bumi ini parah sih. Masalahnya kalau begitu udah kelihatan ke Jaga Bumi arahnya, kita udah bisa nebak. Oh, Bumi Langit ternyata arahnya mau ke sana gitu kan. Aku nggak nyangka kalau Jaga Bumi bakalan di-reveal di film Sri Asih. Baru film kedua, men. Aku mikirnya mungkin nunggu sampai si Buta dari Gua Hantu atau apa gitu kan. Aku nggak berani berharap banyak sih. Cuma gini loh. Nggak berharap banyak ini maksudnya gimana nih? Soalnya kan kita bicara tentang sebuah kelompok yang udah didirikan sejak zaman kolonial Belanda. Ya kan? Dan nama Jaga Bumi ini juga sudah ada sejak era legenda, ya kan? Sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi aku berharap ada banyak tokoh-tokoh yang kita lihat muncul gitu loh. Kayak misalnya, banyak lah tokoh-tokoh yang muncul. Mungkin entah siapa. Soalnya kelompok Jaga Bumi ini juga menarik. Di situ kan ada Eyang Mariani yang ditugaskan untuk mencari keturunan-keturunan Sri Asih gitu kan ya. Terus apakah jangan-jangan ada juga yang lain-lainnya yang ditugaskan buat mencari jagoan-jagoan yang lainnya kan? Apakah jangan-jangan Pak Agung di Gundala itu arahnya ke sana, dia sengaja mencari Sancaka. Jadi kita bikin ini mikir kemana-mana. Ini kayak udah kelihatan banget ini arahnya kemana sih. Jadi Bang Joko Anwar kemarin sempat bilang kan sama Mbak Upi kalau di film Sri Asih ini bakalan kelihatan jagat sinema Bumi Langit ini mau jalannya kemana. Dan beneran dong, bahkan dari trailer aku udah bisa, meskipun masih belum jelas ya kelompok Jaga Bumi ini mau mengarah kemana gitu kan. Soalnya masih kelihatan kayak ke arah Sri Asih doang gitu kan. Kayak si Eyang Mariani ini juga siapa, kenapa dia tahu banyak, dia itu siapa. Iya. Dia punya kenalan apa aja gitu kan. Apa jangan-jangan dia sosok-sosok yang kita tahu ada di komik cuma namanya diganti gitu kan. Apakah jangan-jangan dia pakai ini dulu, pakai kacamata hitam terus loh, dari mulai zaman pertama kali kelihatan sampai di prosesi ritual yang gelap semua cuman ada lilin, tapi tetap pakai kacamata hitam. Itu bukan sok keren, itu bukan bergaya keren. Pakai kacamata hitam pasti alasannya dia karena nggak bisa ngelihat kan di situ, makanya dia pakai kacamata hitam di sana. Dan otomatis itu bikin kita ingat sama salah satu tokoh klasik yang kita cintai kan, si Buta dari Gua Hantu. Iya. Dan dipastikan itu buta sih karena dia pakai tongkat ya. Benar. Iya, ini di fotonya pakai tongkat tuh dia. Dia pakai tongkat. Ada sekilas lihat. Jadi Jaga Bumi ini apakah akan sama dengan komiknya yang diceritakan ada 3 kerajaan besar gitu kan? Apakah Jaga Bumi versi sinema ini akan berjalan dengan berbeda nih? Perjalanannya akan berbeda nih gitu. Versi sinemanya pasti akan tidak sama dengan komik gitu. Itu yang menarik. Jadi kita pas saat lihat atau dengar kata Jaga Bumi ini
ini apakah akan sama seperti versi komiknya atau malah ini akan diberikan cerita baru gitu. Kalau untuk Mas Prevan gimana? Mengenai kata jaga bumi nih. Setelah 3 volume Jaga Bumi aku baca sementara ini ya. Iya. 3 volume Jaga Bumi aku baca setelah ini ya. Terus ada kemunculan Aquanus juga yang which is setelah aku lihat karakter Aquanus di buku komik, kok aku ngerasa ngelihat mukanya si Nicholas Saputra pakai helm, cuman sepertinya tidak akan dipakai helm ya, karena aku ngerasa kayak beneran bakalan dipakai kayak rambutnya itu ntar mau dibikin gimana nggak tahu lah gue. Pokoknya gue ngerasa helm seperti di komik itu nggak akan dipakai menurut gue gitu. Karena ya walaupun keren aja gitu kan, cuman kayaknya Aquanus untuk adaptasi film nggak apa-apa juga sih sebenarnya, kalau mau dirubah sedikit aja gitu nggak apa-apa gitu. Dari segi kostum ya, dari segi kostum dari suit gitu. Cuman kalau bagi gue, kalau lagi ngomongin Jaga Bumi akan terjadi, tapi ini menurutku ya, tapi Jaga Bumi yang sebenarnya itu adalah Patriot dalam artian gini, kan ada keturunannya nih, ya kan? Ada keturunannya nih. Salah satu ini kita lihat nih. Ya benar kan, ada keturunan kan? Ya kan? Keturunan Dewi Asih yang nama aslinya adalah Alana. Ya. Apa kabar dengan Chico Jericho nantinya yang akan jadi Godam? Apakah nanti keturunan juga? Karena kalau di komik dia ada kerajaan sendiri. Ya, ada kerajaan sendiri. Dewi Asih juga ada kerajaan sendirinya gitu. Terus beberapa karakter lain juga ada kerajaannya sendiri. Ya kan, ada 3 tadi kan. Nah, udah ada satu. Kedua, Chico Jericho udah. Kayak gue udah merasa positif aja gitu. Ada kerajaannya lagi. Mungkin Jaga Bumi ini akan ditis oleh Eyang Mariani bahwa saya dulu pernah bersama di Jaga Bumi. Oke, saya dulu pernah bersama dengan anggota Jaga Bumi yang karakternya adalah ini. Ya, tapi kalau menurut gue di Jaga Bumi yang sebenarnya ialah terkumpul dalam Patriot. Kenapa? Balik lagi, gue yang sebelumnya itu belum baca komik dan gue ngeliat presentasi dari tim Bumi Langit. Seingat gue aja. Ya. Nama Jaga Bumi itu nggak ada, tapi adanya Patriot. Abis itu Gundala Putra Petir. Oke? Suji ya? Film ya. Okay. Ya, untuk film ya, kayak gitu. Nah, ada lagi Godam Tira dan lain-lain segala macam, sebutan dari Gua Hantu gitu kan. Gundala Putra Petir, abis itu baru Patriot. Nah, gue ngerasa keturunan dari para anggota Jaga Bumi itu ialah Patriot yang disajikan dalam bentuk Patriot, yang karakternya adalah keturunan dari Jaga Bumi. Iya, keturunan dari Jaga Bumi itu salah satu adalah Godam dan lain-lainnya. Menurut gue sih gitu ya, karena kayaknya Eyang Mariani itu memang bilang dulu ada kelompok pahlawan istilah itu, namanya Jaga Bumi. Yang mungkin dia mau sekedar untuk cerita di film itu, dia mau cerita bahwa ya gue pernah sama anggota Jaga Bumi loh, yang tahu betul silsilah keturunan itu dari mana gitu. Dan gue paham betul satu persatu kekuatan dari anggota mereka tuh apa aja. Salah satunya Dewi Asih. Menurutku ya, karena kayaknya sih Jaga Bumi ya memang eksis di komiknya. Tapi untuk keanggotaan mereka akan ngumpul di Patriot dengan keturunan dari anggota Jaga Bumi. Gitu. Jadi akan terbentuk kayak gitu ya, ngumpul lagi dengan nama Patriot gitu ya, yang kan nanti difilmkan nanti nih di masih jilid 1 Jagat Bumi Langit ya. Dan apakah sebenarnya kan gini, Jaga Bumi itu kan sosok entah karakter yang memang ada pada zaman dulu gitu, yang sekarang ini diteruskan oleh Eyang Mariani gitu ya, Eyang Mariani gitu, untuk mencari keturunan gitu. Ini lagi kita tanya-tanya nih, ini akan gue lempar nanti pertanyaannya ya, keturunan atau titisan? Karena kalau dari Eyang Mariani itu cerita, ini adalah keturunan dari Dewi Asih. Garis keturunan Dewi Asih. Garis keturunan Dewi Asih. Kalau garis keturunan itu kan berarti ada darah yang bersinambungan, darah yang memang mengalir. Entah buyut, ya entah apa, karena ini moyang, karena darah ini kan
kalau keturunan itu kan misalkan kayak apa ya analoginya ya? Benar sih. Kayak gini deh, Habib ya, misalkan ini jadi kok ini kan analoginya misalkan Habib ya, keturunannya itu darah karena orang nggak bisa klaim gitu. Nggak Yes. bisa klaim, gue keturunan enggak, karena ada klaimnya. Karena itu juga kalau kayak keturunan Habib itu kan udah ada silsilah yang dicatat ya. Ini kan juga kemungkinan jaga bumi itu kan sudah mencatat keturunan bukan titisan ya, atau keturunan aja nih, keturunan dari Dewi Asih. Berarti kalau keturunan itu Dewi Asih ini berarti bukan sosok Dewi sebenarnya ya. Jadi Sosok kalau sebenarnya. menurutku gini, kalau menurutku ya mungkin memang keturunan, tapi di kalimat selanjutnya apa hubungannya ini dengan saya? Si yang Maria ini bilang kamu adalah titisan Dewi Asih yang selanjutnya. Kata Nah, titisan juga disebut iya. di situ. Jadi Ada titisan disebut ya. Jadi gini, mungkin sama seperti kau bilang tadi, garis keturunan itu kan bercabang ya, Farah ya. Garis Iya. keturunan kan Iya. bercabang. Misal kita sebut aja yang ini yang pertama itu punya anak 3 misalnya, terus 3-nya menikah juga masing-masing punya anak. Jadi makin ke bawah itu cabangnya banyak banget kan, Betul. ya kan? Jadi Betul, kayak akar. kayak akar. Jadi bisa aja keturunan yang sebelumnya, sebelum Alana mungkin ada di cabang yang paling kiri, di mungkin nomor 13 mungkin. Tapi sementara Alana ada di keturunannya yang nomor 2 di cabang yang paling kanan. Bisa jadi mungkin sama generasi sebelumnya itu sebenarnya nggak bisa dibilang satu keluarga. Paham nggak sih? Bukan satu anak Iya, dan bukan satu jadi ibu. neneknya langsung. Bukan Jadi, neneknya langsung gitu kan. jadi lebih ke acak, tapi tetap garis keturunan bercabang Acak, yang sama. Mungkin begitu sih. Dan mungkin itu kata titisan yang dimaksud. Karena nggak langsung menitis dari dari nenek ke ibu, ke anak, ke cucu, kayak gitu. Nggak langsung kayak gitu. Tapi acak ke garis keturunan-keturunan yang lain. Mungkin itu titisan yang dimaksud ke arah sana sih. Berarti titisan itu adalah gelar worthy-nya untuk jadi sosok moyangnya ya. Sosok moyangnya itu menjadi si Sri Asih ini gitu. Berarti maksudnya nggak setiap keturunan dia dapat worthy-nya itu dari sosok kekuatan dari Dewi Asih. Tapi yang menarik adalah berarti kalau Dewi Asih ini punya keturunan berarti dia manusia nih gitu. Gitu. Gelar Dewi ini apakah benar-benar gelar Dewi yang sesungguhnya atau memang Dewi Asih ini sebenarnya gelar dari ya sosok masa lampau lah gitu. Ini juga pendekar juga. Aku sebenarnya dia punya melawan entitas kejahatan di saat zaman dulu. Far, aku sebenarnya punya teori yang cukup nggak ada landasannya. Jadi ini teori ngarang bebas ya. Nggak apa-apa. Itu cocok logi kita sebagai content creator seperti itu, Bi. Jadi gini. Nyocokin semuanya. Jadi gini. Menurutku nggak ada yang namanya Dewa dan Dewi. Dia adalah sosok yang memiliki adikdaya yang luar biasa gitu kan. Tapi karena dia memiliki kekuatan yang luar biasa, orang-orang akhirnya memuja dia dan menganggap dia sebagai seorang dewa dan dewi. Aku mikir kayak gitu. Oke. Dan bisa aja dia sebenarnya adalah manusia, tapi memiliki origin dan latar belakang yang berbeda dengan kita. Karena dia disebut dengan Dewi, dan dia otomatis bisa terbang, dia memiliki kekuatan luar biasa, dia pakai selendang. Kalian inget nggak sih cerita Jakatarup? Di mana Jakatarup itu ketemu sama gadis penghuni dari langit, Nawang Wulan, ya kan? Dia pakai lagi mandi itu ya? Iya, benar. Dia pakai selendang, dia bisa terbang. Habis itu dijadikan istri, bisa jadi keturunan, bisa jadi manusia. Tapi dia bukan manusia biasa, dia adalah penghuni langit, dia penghuni negeri kayangan yang ada di atas sana. Dan dia memiliki kemampuan magis, memiliki kemampuan luar biasa, dia bisa terbang. Jadi aku mikir mungkin Dewi Asih arahnya lebih ke sana. Mungkin dia adalah manusia yang tinggal di tempat yang lain. Mungkin bukan di bumi, tapi langit. Jadi mungkin arahnya ke sana, makanya mungkin nama universe-nya adalah Bumi Langit ya. Jadi selain jaga bumi, mungkin jaga langit juga nanti. Nggak ada landasannya tapi. Berarti apakah ada pernikahan silang juga gitu? Misalkan ini sosok benar dari langit ini nikah dengan orang bumi ini, Dewi Asih ini ternyata dia punya anak misalkan. Ternyata titisan pertama Sri Asih ini bisa jadi seperti itu ya, dan akhirnya beranak pinak nih sampai jaga bumi ini bisa mencatat dan ngetepin lah istilah kata orang, kalau orang Betawi ngetepin nih Alana nih udah nih lo Sri Asih nih gitu. bukan
Oh, bukan Rengganis nih, nggak ada Rengganis belum misalkan kayak gitu ya. Berarti ini suatu organisasi yang di balik layar dan kuat banget dong nih organisasi ya, Jaga Bumi ini. Ini aku sebutnya organisasi ya karena atau sesuatu, kalau komunitas terlalu apa ya? Ini sosok organisasi karena ini nanti cabang-cabangnya ini mungkin banyak, nanti kita akan bahas sebenarnya, bahas di bahasan lain sih. Lanjut ya ke pertanyaan berikutnya tentang Kala yang diperankan oleh Dimas Anggara. Dimas Anggara.